di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo ora boleh iwak. Boleh ora mesti ketemu ya, boleh yo. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah 10 akhir bu akhir tenan, bu akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang aja. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selikur. Padahal nak mbok takik-takikan. Lagi mau 29 berarti 9 akhir lah ya repot terus cangkem elek gak berarti. 9 apa? 9 akhir. Mun ning rumah tenan. Terus kula suwun mangke mati kai ahli Badrin iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000. Ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir ku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asyara rajulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya bintang 303. Lan kula nate mate kai Ashabu Badr tengah arep Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, nggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Masuk perang Badar itu hak, tapi pengikutnya merapati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakari. Lakari itu ora cocok. Nabi juga rasional. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wong wis toto-toto tenane, jane tenane. Nabi wong nyen tak dhuwure wali wae to muka apa meneh Nabi metu terjawab ngeten la akhrujanna walau waqti aku tidak perang senajan to dhewean. Akhire sahabat nggih derek Nabi tapi maman tetep. Akhire derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka la akhrujanna walau waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang itu disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang turun. Ini gak padha karo nonton kematian. Cacat ya. Jadi cocokan. Mati kan dia matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusaquna napa? Ilal maut. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifataini anna napa? Lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan apa di kalimat. Dari pangeran dawuh pangeran teng Rasulullah mat umatem iku golek perang sing enteng-entenge ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa mergo ora bayar. Mau gerakan enteng mesti oke, mana mursel-mursel sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, urunan, nak tekane padha iridan yo apik tenan. Wah ora wani Gus tutup, nek kowe bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong, ngono iku yo oleh, tapi yo haramno ngene niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten napa imbang. Iki jenenge wa tawadduna anta ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mental mawon tapi Nabi mental tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Bon. Niki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Pulau wingi kita peringati. Pulau niki tahadus bine, mat kula boten sugih lan angkat tanggal 17 bene beli pedhus go pitik pokoke boten kucing lan niku mesti niku. Perkarane nggih ngenang napa atabuna kok Badar. Giling-gilingan. Malah yang mau Lailatul Qadar kula monto. Lah jenengan iki ana
Boleh. Nggih kula wingi khatam Quran nggih pas tak barengno malam 17. Jadi kula wingi maca arba'in nawaya khatam terus maca Quran khatam nggih kula ndonga nangis nggih pas malam 17. Tapi niki baturi jenengan Lailatul Qadar nggih cek golek baturi jenengan ngantos pinten? Tanggal 2. Assalamualaikum. Jadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to. Saiki songono kok. Sama akhir. Jadi kok sampean barang ora di madzhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Dadi repot. Mun niku lho terus cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene nggih ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora krana apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Mu'ad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra lho, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek, sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek, sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo biasa takok, maksud takok piye pun tak jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Razak takok, Abu Jahal wae kodang sing petarung. Terus dia takok, kenapa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita, jadi paling musuhin Nabi ku Abu Jahal, sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Jadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang, Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh caloro cantok, kalah deh. Direbut caloro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati tin. Abdul bin Razak wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah mboten percaya ndace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing enom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nak enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami Sayyidi wa Dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Satu dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin, sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek jeng? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak berso itu. Anak-anak wah ini sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga karena untuk hewan yang berot atau hewan liar
cukup dipanah asal ma'an harad dama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifin kan tidak harus motong kan bentuknya kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Itu. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'aha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bayakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono Mas Nafis, daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribet. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan.
Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih klek-klek. Kadang kalau apa kejat-kejat itu sudah tunggu SOP jangan lupa. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirroh, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa ya, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Mbak Kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Dari hitam putih. Dari hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajri ta'lim, karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya.
Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tanggane sing nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis. Nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak ceritain gini Pak Arifin. Menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stuck mbak anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue job tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu diturutin kan wasyir itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya, ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya.
Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah Hidup. hidup. Lah itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. Ya, ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena enggak pernah kaya. Enggak udah kaya. Kayak Mas Nafis enggak bisa dikatakan, "Oh, itu Qur'annya lupa." Lupa gimana? Enggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Enggak lupa enggak apa, Gus, Qur'annya lupa. Gaya enggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Enggak boleh Pak Wafa bilang, "Saya ini bangkrut." Bangkrut apa? Enggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqawniyaka latan wa akhudha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhudha ghairu halan aw qallaba wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, "Assalamualaikum Gus Pak." "Waalaikumsalam." Terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya ngeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh. Cari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, nah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bikhtiarin wa nutkun bikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah. Dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini ketekek, takut
Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis stroke kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya apa keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya betul. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat loh apa yang ayam jago itu? Ilatnya ditarik. Ya, itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang ini tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenegus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 14 kan. Iya. Ya makanya saya bingung ya jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dokhtoh. Loh hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan. Ditekek kaget. Contoh gampang gini. Orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil. Karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas. Itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan. Jadi telelekan itu apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan
Nah, di antara syaratnya perang kan gitu harus bikin musuh itu takut, gemeter. Bentar. Nah istilah lelekan itu gampang gitu loh. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah, agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongo-dongo mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin. Sebudi kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idi. Kalau 2 kali, tapi 2 kali maksudnya yang 1 kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arifin ya mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap. B sudah siap, oh militer. Jadi kalau masuk surga pintu 1 nggak bisa itu kedua Lewat teras Yusuf. ini sembrono. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya itu. Menapa? Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wa jaa lan teko ini cerita kiamat. Kiamat tenang ae ben kira diutang bar dunyane. Wa jaa lan teko sapa fir'aunu fir'aun pas kiamat fir'aun teko wa manan wong qablahu kang sedurunge fir'aun. Oleh teko bil khati'ati wal mu'tafikatu lan kaum mu'tafikat. Oleh teko bil khati'ati lan go kesalahan. Wa man qablahu bahu tegese pira-pira wong sing anut Fir'aun. Wa fi qira'atin lan ing siji qira'at bi fathil qaf wa sukun ba qira'at kita wa man qablahu. Maksudnya nak sinten Imam Suyuti milah qira'ah wa man qibala. Eman tegese wong takut gambar kang diisi sapa mandu ing Fir'aun nal umame sing pira-pira umat al kafirati kang kafir wal mutafikatu lan pira-pira penduduk mutafikat. Ahluha tegese penduduk mutafikat. Wahya te ahluha utawa wahya te mutafikat pura kaum Lutin iku perkampungan-perkampungane kaum Lut. Oleh teka bil khati'ati kelan gawa kesalahan. Bil fa'alati tegese kelan pira-pira perilaku, sifate perilaku datil khata'i kang duweni salah. Fa'asaw rasul rabbi. Mongko durakani sapa Fir'aun lan sakabehane rasul rabbihim ing rasule pangerane kabeh. Luton tegese Nabi Lut wa ghairuhu lan liyane Nabi Lut. Fa akhdamu kang ngalap sapa wa hum ing kabeh akhdatan kelan pengalapan robiatan kang luwahi batas, kang melangkai batas wajar. Zaidatan sing kang luwahi disidati dalam bangete ala ghairiha ing atase liyane ikilah kabeh. Ngalano ing atase liyane hadil akhdah. Inna lamma toghol ma. Inna saat mana ingsun lamma toghol semangsane lacut, semangsane ora terkendali. Mesti lacut ora nurut, ora terkendali apa almaubani. Ala tegese ngluhuri apa iki lama foko kulisen ana ing sadure saben-saben perkara menal jibali sanging pira-pira gunung wa ghairi lan liyane jibal. Zaman tufan ing zaman prahara tufan. Ana topan zaman Nabi Nuh dhisik hamalna nggawa ingsun. Kum ing sira kabeh yakni abaakum ing bapak-bapak sira kabeh.
It antum kono te sira kabeh fi aslabihim ing dalem aslab. Iki kono mana apa? Iku wekas tenan ora iku apa wekas iku apa ora jelas. Iku wekase kabeh. Bil jariyati ing dalem prau sing mili utawa prau sing ngalir. Ai safina tegese prau utawa kapal. Maknane kuwe ku repot, maknane prau nak cilik ra entuk sithik. Di manani kapal. Mosok ana teknologine. Oh, yo nak nyoal ngono kafir halus iki. Bil jariyate ing dalem prau ta kapal. Dari perawak cilik untuk sing perahu konteng nggak untuk sidik. Ya ada sih. Tongkang berarti kedonyan, nggak bakal tongkang. Dari bojo kula protes iki. Gus ngaji kok tak wulan pisan. Iku papa kedungsan kok ndi. Saking yakine ra krasan ning omah yo.